Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama di pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat yang kelima yang berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 146 adalah salah satu dari serangkaian Mazmur yang terdapat dalam kitab Mazmur. Dan Mazmur ini merupakan pujian kepada Allah sebagai penolong dan pemelihara yang setia terhadap umatnya. Latar belakang dari ayat ini bisa dipahami dalam konteks perjalanan sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel telah mengalami banyak tantangan, kesulitan dan penindasan dalam sejarah kehidupan mereka. Mereka seringkali berhadapan dengan musuh yang kuat dan menghadapi situasi yang tampaknya tidak ada jalan keluar. Dalam kondisi yang semacam itu, Mazmur-Mazmur ini memberikan penghiburan dan harapan kepada umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini pemazmur menekankan bahwa orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub sebagai penolong adalah orang-orang yang berbahagia. Allah Yakub adalah salah satu gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Allah dalam Alkitab, mengingat Allah telah memilih Yakub atau Israel sebagai bangsanya. Dengan menyebut Allah sebagai penolong mereka, penulis Mazmur menggambarkan bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan pertolongan yang dapat diandalkan. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, ayat ini juga menekankan pentingnya meletakkan harapan pada Tuhan Allah mereka dalam situasi-situasi yang sulit. Mengandalkan Allah sebagai sumber harapan dan pertolongan adalah sikap yang bijaksana. Penulis Mazmur mengajak umat Israel juga dan kita sebagai pembaca saat ini untuk mengalihkan harapan kita dari segala sesuatu yang bersifat fana dan bergantung kepada Allah yang setia. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, dengan mengandalkan Allah dan menaruh harapan kepadanya, orang tersebut akan merasakan berkat dan kebahagiaan yang datang dari kehadiran dan bantuannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita dapat menemukan kebahagiaan sejati ketika kita mempercayai Allah dan mengandalkannya dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di pagi hari ini kita belajar apa yang menjadi maksud dan tujuan penulis Mazmur menyatakan berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Tujuan yang pertama adalah mengarahkan perhatian kepada sumber yang benar. Penulis Mazmur ingin memfokuskan perhatian orang-orang pada Allah sebagai sumber pertolongan dan harapan yang sejati. Dalam hidup ini kita seringkali cenderung mencari pertolongan dan harapan dari hal-hal yang bersifat fana, seperti kekayaan, kekuasaan, atau hubungan manusiawi atau pribadi-pribadi yang bisa kita andalkan. Penulis Mazmur mengingatkan kita bahwa Allah adalah satu-satunya sumber yang dapat benar-benar memberikan pertolongan dan harapan yang sejati. Tujuan yang kedua adalah menekankan kebahagiaan dan berkat. Penulis Mazmur menyatakan bahwa orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub sebagai penolong dan meletakkan harapannya padanya adalah orang yang berbahagia.
Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita mengandalkan Allah sepenuhnya, kita akan merasakan sukacita dan berkat yang melebihi apapun yang di dunia ini dapat berikan. Pertolongan dan harapan yang ditemukan dalam hubungan dengan Allah membawa kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam. Tujuan yang ketiga adalah mengajarkan pentingnya kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yesus, ungkapan yang harapannya pada Tuhan Allahnya menunjukkan pentingnya mempercayai Allah sepenuhnya dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Mengandalkan Allah sebagai penolong dan meletakkan harapan hanya kepadanya adalah tindakan kepercayaan dan ketaatan yang menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa Allah adalah penguasa atas hidup kita. Dengan demikian, penulis Mazmur mengajarkan para pembacanya untuk mengandalkan Allah dengan sungguh-sungguh, percaya dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan penulis Mazmur. Maka di pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, apa yang bisa kita renungkan bersama saat ini? Yang bisa kita renungkan yang pertama adalah Allah sebagai sumber pertolongan. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber pertolongan yang setia. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, menghadapi tantangan bahkan penderitaan, kita tidak perlu mengandalkan kekuatan atau sumber daya kita sendiri. Allah adalah penolong yang kuat, siap membantu kita dalam setiap situasi. Hal ini mengajarkan kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan mencari pertolongannya dalam segala keadaan. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah harapan yang tertuju pada Allah. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini mengingatkan kita tentang pentingnya menempatkan harapan kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita cenderung mencari harapan hal-hal yang bersifat duniawi, yang fana, seperti kekayaan, reputasi, jabatan, atau hubungan sesama manusia. Namun hanya Allah yang dapat memberikan harapan yang kokoh dan abadi. Dalam menghadapi tantangan hidup, kita harus memusatkan harapan kita padanya, karena hanya Dia yang dapat memenuhi dan melebihi harapan kita. Yang ketiga yang bisa kita renungkan adalah kebahagiaan yang ditemukan hanya di dalam Allah. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa berkat dan kebahagiaan yang sejati ditemukan ketika kita mengandalkan Allah. Dunia ini menawarkan berbagai bentuk kebahagiaan yang bersifat sementara dan terbatas, tetapi hanya melalui hubungan kita dengan Allah kita akan menemukan sukacita yang abadi. Ketika kita meletakkan harapan kita kepadanya, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan meskipun kita sedang dalam situasi yang sulit. Yang keempat yang bisa kita renungkan di pagi hari ini adalah kehidupan yang diperbarui oleh Allah. Saudara-saudara di dalam Tuhan, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa menerima pertolongan dari Allah membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Allah, Dia akan membimbing, melindungi, dan mengubah kehidupan kita. Dengan hidup yang dipenuhi oleh pertolongan Tuhan, kita dapat mengalami pemulihan dan perubahan yang positif dalam berbagai aspek kehidupan kita. Karena itu, renungkanlah ini. Kita dipanggil untuk mempercayai Allah sepenuhnya, menempatkan harapan kita kepadanya, dan mengalami kebahagiaan yang hanya ditemukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita diajak untuk melepaskan segala bentuk ketergantungan kita kepada hal-hal yang fana dan mengandalkan Allah sebagai satu-satunya penolong yang setia dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita semua sudah mendengarkan pesan Tuhan lewat firman-Nya yang kita baca di dalam program Motivasi Pagi. Adakah hati kita merespon dengan sukacita menyambut firman Tuhan
dengan sukacita. Mari kita menjadikan Allah satu-satunya sumber pertolongan dan satu-satunya tempat kita berharap. Maka kita akan merasakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan, percaya sepenuhnya kepadanya, maka hari ini akan dapat kita lalui di dalam berkat Tuhan. Dan hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Amin.